Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pertama Nofar Elan Azmi dengan NPM 0651223. Berikutnya saya Danu Prastio 0651259. Kemudian Alfrienda 0651250 dan terakhir Mario dengan NPM 0651237. Di sini kami akan menjelaskan tentang definisi struct, pendeklarasian struct, serta contoh pengaplikasian struct dalam aplikasi C++. Apa itu structure atau struct? Dalam bahasa C++, struct adalah tipe data bentukan yang terdiri dari kumpulan tipe data lain. Struct mirip seperti array, tapi struct bisa menampung lebih dari satu jenis tipe data. Jika sebelumnya kalian pernah belajar bahasa pemrograman Pascal, struct dalam bahasa C++ sangat mirip seperti tipe data record di Pascal. Definisi struct. Structures atau struct adalah salah satu fitur bahasa pemrograman C++ yang merupakan keyword yang memungkinkan kita untuk membuat sebuah deklarasi untuk membuat pengelompokan variabel dengan tipe data yang berbeda. Struktur juga merupakan tipe data yang dapat menyimpan sejumlah data yang memiliki tipe data berbeda. Variabel yang menyusun structures dinamakan elemen struktur. Jadi jelas berbeda dengan array, di mana array hanya akan menyimpan tipe data sebanyak satu buah tipe data untuk setiap kumpulannya. Bentuk deklarasi array. Deklarasi yang pertama yaitu deklarasi objek di luar struct, yang kedua deklarasi objek di dalam struct, dan yang terakhir deklarasi objek tanpa nama struct. Di sini n di dalam kurung merupakan jumlah elemen array yang digunakan di dalam struct. Berikut contoh deklarasi struct. Yang pertama, kita menggunakan standar library iostream, dan yang kedua string, serta menggunakan using namespace std. Untuk pengaplikasiannya, struct berada di atas integer main. Di sini kita menggunakan buah dalam pengaplikasiannya. Di dalam buah terdapat jenis, harga, serta berat buah. Lalu untuk pengeluarannya, kita menggunakan in main. Di sini kita menggunakan contohnya sebagai anggur. Dalam anggur terdapat jenis, harga, dan berat. Dan nanti akan kita bahas pada aplikasinya. Kita lanjut dulu. Dan yang kedua, apa itu nesting struct? Pada data structure, kita dimungkinkan untuk menggunakan objek dengan data structure lain di dalam data structure. Pada dasarnya, objek merupakan variabel yang berbeda, hanyalah tipe datanya saja. Mendirikan member tergolong sebagai objek dari struktur lain dimungkinkan selama member dari struct merupakan tempat penyimpanan. Pendeklarasian nesting struct. Nesting structures adalah data structure di dalam data structure dengan cara penggunaan tipe structure yang telah dideklarasikan sebelumnya menjadi bagian dari anggota data structure lain. Untuk inisialisasi struct di dalam struct akan dibutuhkan sepasang blok. Berikut adalah contoh dalam pendeklarasiannya. Yang pertama adalah
bagian atasnya yaitu struct, nama struct 1, lalu diikuti dengan elemen struct, lalu seterusnya. Dan yang kedua, struct dengan nama struct kedua yang diisi dengan elemen struct, lalu diikuti dengan elemen struct yang pertama tadi. Jadi, struct atau structure digunakan untuk mengelompokkan sejumlah data yang mempunyai tipe data yang berbeda. Sementara nested struct merupakan suatu structure yang digunakan di dalam structure lainnya. Berikut adalah contoh pendeklarasian struct, nesting struct. Yang pertama, kita menggunakan standar library seperti yang tadi, string serta string, diikuti dengan using namespace std. Sebagai contohnya, kita menggunakan pelari dan arena. Di dalam pelari terdapat nama dan umur, lalu di arena terdapat tempat panjang lintasan arena. Untuk contohnya, di sini kita menggunakan pelari dalam nesting struct-nya. Di sini kita menggunakan dua buah pelari, yaitu pelari nomor 1 serta pelari nomor 2. Lalu diikuti dengan integer main, dan di sini kita menggunakan pelari serta arena dalam pengaplikasiannya. Berikut kita langsung beralih ke aplikasinya. Setelah kalian membuka file C++-nya yang tampil seperti gambar ini, kalian bisa menggunakan aplikasi C++ lainnya ya. Tapi di sini saya menggunakan dev C++. Mulai dengan membuka project baru dan bisa kalian masukkan standar library-nya. Include string, dan karena di sini saya akan menggunakan string, maka kita harus menggunakan standar library string, karena string merupakan standar library-nya sendiri. Dan jangan lupa menggunakan using namespace std. Untuk struct digunakan di atas in main. Sebagai contohnya, di sini saya akan menggunakan struct untuk kendaraan. Buka kurung. Nah, di dalam kendaraan biasanya terdapat beberapa yang mencakup jenis kendaraan itu sendiri, seperti jenis kendaraan atau harga dari kendaraan itu juga mencakup kalau kendaraan itu memiliki rupa. Seperti kita masukkan float, harga dari kendaraan itu, lalu string untuk nama kendaraan itu, dan load untuk berat kendaraan itu. Kita string untuk string untuk tahun kendaraan. Jika sudah, dapat kalian masukkan in main-nya. Sebagai contoh, saya akan menggunakan kendaraan mobil. Ya, di dalam mobil pasti terdapat harga. Nah, kita tulis di mobil dot harga
harganya bebas, bisa kalian atur berapa saja. Di sini saya menggunakan harga 50 juta. Untuk namanya BMW. Beratnya kita atur random saja, bisa berapa saja, mungkin 20 kg. Tahun pembuatan tentunya tahun 1998. Jika sudah, kita buat untuk outputnya. Di sini kalian bebas ya, ingin menggunakan strap kendaraan atau buah atau jenis lainnya yang kalian suka. Pada dasarnya strap hanya untuk menyimpan beberapa variabel dalam satu data. Nah sudah, jangan lupa kalian diberikan chill.get. Kita coba jalankan aplikasinya, execute, compile. Jangan lupa memberikan nama dari struct ini. Jalan. Dapat kalian lihat seperti inilah tampilan dari struct sederhana yang kita buat. Karena di sini harganya nolnya sangat banyak, tampilannya seperti ini. Kita coba ubah harganya kayak gini.
inilah tampilan dari struct yang kita buat tadi. Setelah ini kita akan membuat contoh dari nesting struct. Ya, sekarang kita sudah berada di tab baru untuk pembuatan nesting struct. Pertama, kita buat source file terdahulu, lalu kita masukkan standar library. Pertama ada iostream, yang kedua kita menggunakan standar library string, dan jangan lupa menggunakan namespace std. Nah, kita masukkan struct yang akan kita gunakan. Sebagai contoh, kita menggunakan struct tentang dunia perfilman. Di dalam perfilman itu terdapat pemain atau aktor. Nah, sebagai awalan kita ada nama aktor tersebut, lalu umur si pemain, peran dilakoni si pemain atau karakter istilahnya. Lalu kita buat struct lagi, karena pada dasarnya nesting itu struct di dalam struct. Film, pertama ada judul dari film tersebut, lalu ada durasi film tersebut, lalu ada genre dari film tersebut. Nah, disinilah kita akan menggunakan string yang tadi pertama kita buat. Kita masukkan struct nama pertamanya yaitu pemain, dan namakan aktor pertama, lalu aktor kedua. Dan loopnya kita tambahkan in name, lalu kita masukkan yang tadi kita penutupnya yaitu Jin berturun dari Tiro. Sudah. Kita masukkan nama aktornya dulu atau variabelnya, main satu atau main dua. Ya, jika sudah, kita namakan film pertama. Ini hanya contoh aja ya. Jika sudah, kita memberi penamaan dulu agar tidak bingung. Bagi contohnya, satu nama. Ini contohnya nama aktornya seperti Michael
Jika sudah kita buat untuk deklarasi filmnya, judul filmnya sebagai contohnya kita buat judul film project. Lupa kita kasih durasi dari film ini. Durasinya sebenarnya 60 saja. Lalu kita masukkan genre dari film tersebut. Komedi dan sudah, masukkan lagi. Ya, jika sudah, tinggal kita coba jalankan dulu apakah terdapat error dalam program yang kita buat ini. Kita save, tambahkan judul film. Apakah ada error? Ya, ini belum bisa menampilkan apa-apa karena kita belum membuat output agar programnya dapat berjalan semestinya. Kita see out, buat dari filmnya.
coba compile and run. Ya, ternyata di sini salahnya. Lanjut, kita sudah. Kita coba jalankan. Harusnya sudah tidak ada masalah. Belum dapat terlihat. Kita tambah lagi. Programnya sudah berjalan, tinggal kita rapihkan. File and run. Terlihat hasilnya. Ya, sudah